Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia, tetap bersemangat, dan tetap bersyukur. Sebab ada upah bagi usahamu. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Barang siapa menabur, dia pasti akan menuai. Orang yang menabur ketekunan, dia pasti akan menuai kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita menyambut berkat-berkat Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati setiap kami merenungkan firman-Mu Tuhan, agar dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan, telinga seorang murid, dan hati sebagai hamba. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, terpuji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan bersyukur dan kami bawa sembah kami Tuhan. Semua penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Kadang cerita berganti, setiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya untukku benar. Aku akan doamu hibur yang sedih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami patut bersyukur dengan segala kejadian yang kami alami Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Mau belajar bersyukur. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Setiap hari aku dibimbingkan lewat masalah, tiap jamku dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat-Nya yang kudus, aku terima apa yang ku beri. Walau ada suka maupun derita bergantian, ku semua memperkuat imanku. Dan sesuai
memberikan. Aku diberi apa yang ku perlu. Suka derita datang silih berganti, semuanya untuk memperkuat imanku. Suka derita berganti, haleluya. Semuanya untuk memperkuat imanku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Suka dan duka bergantian. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan dan memperkuat kasih karunia. Yesus, ada suka, ada duka, datang silih berganti di dalam hidup kita. Saya dapat merasakan hari ini Engkau begitu mengasihi setiap kami. Suka dan duka datang silih berganti. Ada satu peristiwa ketika di mana kita baru mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tidak lama sesudah itu datang ujian, datang cobaan. Hati kita diuji. Apakah kita akan tetap sabar dan bersukacita? Namun satu hal, Tuhan, yang kami belajar, Engkau melatih kami, Tuhan. Engkau melatih kami, Tuhan. Berkat dan masalah itu datang bergantian, silih berganti. Mari saudaraku, kita ambil waktu sejenak. Apapun yang menjadi masalah engkau pada hari ini, tidak ada alasan untuk kita tidak mau datang kepada Tuhan. Apapun yang engkau alami pada hari ini, tidak ada alasan untuk kita menahan pujian kita kepada Tuhan. Kita menahan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 144, saudaraku, Daud mengalami kejaran dari musuh. Dia mengalami tekanan yang begitu kuat, intimidasi yang begitu kuat. Bagaimana sih saudara kalau menerima intimidasi, dituduh, saudara? Dia dituduh oleh Saul hendak merebut kerajaan. Dia dituduh Raja Saul bahwa dia orang yang jahat, sebagai ancaman bagi Saul. Itu intimidasi begitu kuat. Seseorang ketika dia di dalam tuduhan, itu nggak gampang, saudara. Rasa-rasanya ingin melawan, rasa-rasanya ingin marah, rasa-rasanya kecewa, berkecamuk, silih berganti. Saudara pernah mengalami tuduhan? Saudara tidak melakukan hal itu, tetapi di luar sana ada musuhmu yang menuduh engkau melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu dialami oleh Raja Daud. Dia seorang yang loyal, yang setia kepada Saul, memainkan alat musik dan kecapi. Ya, dengan karunia-Nya dia mengusir roh-roh jahat yang mengganggu Saul. Tetapi karena Saul merasa terancam dengan diri Daud, ya kurang lebih bisa dikatakan Saul iri hati dengan Daud. Dia marah, dia kejar, ingin dibunuh, saudara. Ini perasaan dikejar, perasaan ingin dibunuh itu nggak gampang, saudara. Yang Daud lakukan adalah menghindar. Yang Daud lakukan adalah lari. Bahkan seluruh Israel mengetahui bahwa Daud itu seorang buronan. Bahwa Daud itu ditargetkan untuk dibunuh. Dan sebenarnya prajurit-prajurit Saul bersama-sama dengan Saul ini mengejar dia dan ingin membunuh dia. Saudara pernah mengalami hal seperti ini? Di tengah-tengah himpitan, tekanan, tengah-tengah kejaran orang-orang. Tapi ada satu hal dia lakukan. Dia lari dari musuhnya dan dia datang pada gunung batu. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia begitu mengalami pertolongan Tuhan, dia berkata seperti ini. Terpujilah Tuhan
gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Wow, dia menganggap Tuhan itu mengajar dia. Tempat perlindungan dia, kubu pertahanan dia, kota benteng dia, penyelamat dia, perisai dia, tempat yang berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Hari ini saudaraku, kalau Engkau mengalami tekanan yang begitu hebat di sekelilingmu, bahkan ketika Engkau sudah tidak sanggup lagi bekerja di tempat yang sama, karena di tempat pekerjaanmu ada orang-orang yang membuat Engkau merasa terintimidasi. Mari saudaraku, Tuhan melatih kita untuk keluar. Amin. Jadikan masalahmu hari ini sebagai alatnya Tuhan. Jangan pandang masalahmu sebagai masalah, tapi pandang masalahmu sebagai instrumen, alat Tuhan untuk melatih engkau untuk berperan. Saudara, kalau engkau pergi aerobik atau engkau pergi gimnastik, ya, gimnastik itu ada alat-alat, barbel, ya, ada alat-alat angkat berat atau tali-tali yang dengan gasnya sehingga talinya itu menjadi berat, bebannya. Saudara, itu alat. Masalah itu adalah beban. Masalah itu adalah sesuatu yang menjadi pikulan dalam hidup kita. Tapi masalah itu, jangan jadikan itu sebagai problem. Tapi jadikan itu sebagai tools, sebagai instrumennya Tuhan untuk melatih kita kuat lagi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin alat-alat peperanganmu itu adalah anak dan suami. Mari belajar untuk menghadapi masalahmu bukan sebagai beban, tetapi sebagai alatnya Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sahabat GCC, brother and sister in Christ di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di hari-hari terakhir di bulan Maret. Tidak terasa saudara, barusan saja kita merasa bahwa baru merayakan tahun baru, tiba-tiba ini sudah di bulan Maret. Dan mungkin saudara semakin ke sini ketika kita awal tahun kita berekspektasi, oh saya mau menjadi baru. Kita buka lembaran baru, kita setiap tahun kita punya komitmen untuk hidup baru. Kesininya sampai bulan Maret, ternyata engkau sama aja dengan seperti tahun lalu. Punya banyak masalah. Dan itu membuat saudara down. Kenapa saya tahun ini kembali sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Mengalami down. Nah saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema. Mari dengan kuat kita katakan, Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Sekali lagi, Tuhan adalah gunung batuku yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kita akan belajar dari Mazmur 143 hingga Mazmur yang ke-147. Bapak Ibu, saudaraku, sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Mazmur 143 itu berbicara soal doa. Ya, saudaraku, dari Mazmur di akhir ini sampai dengan Mazmur 150 itu Mazmur yang dinyanyikan Daud. Di ayat yang ke-8 dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Seperti pagi hari ini, saudaraku, kita minta kasih setia Tuhan didengungkan pada pagi-pagi hari. Sebab kepadamulah aku percaya. Awali hari kita pagi-pagi dengan percaya pada kasih setia Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku. Ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Yes, saudara, pagi-pagi itu kita bersyukur. Pagi-pagi itu kita awali dengan rasa percaya, bukan dengan rasa pesimis. Ibu-ibu yang pagi hari itu langsung pegang penggorengan, langsung masak. Oh, saya sibuk untuk menyediakan kebutuhan suami, kebutuhan anak. Saya kalau berdoa mah malam-malam aja. Nanti setelah saya capek, saudara, itu nggak berkualitas. Kalau saudara-saudara mau berdoa sebelum tidur, itu penting. Tapi jangan cuma pada malam hari, karena engkau sudah mengawali harimu dengan kerja keras. Tapi kalau engkau mulai bersama dengan Tuhan pada pagi hari, engkau belajar, engkau memulai aktivitasmu itu dengan Tuhan. Luangkan waktumu dengan Tuhan. Baca firman, dengarkan firman,
nyanyikan puji-pujian, di situ engkau dikuatkan, maka sepanjang hari engkau mau masak kek, engkau mau tumbuk ricak kek, engkau mau mengolah makanan-makanan kek, engkau udah kuat. Hatimu itu nggak mengingat-ingat lagi masalah yang kemarin waktu suamimu marah-marah karena engkau terlambat bangun, atau engkau cuman keadaanmu jelek pakai daster robek-robek bau bawang, suamimu marah-marah dan engkau merasa terintimidasi, perasaan terluka engkau bawa tidur, engkau bawa bangun, engkau bawa masak pagi-pagi hari tanpa mengandalkan Tuhan, itu sepanjang hari engkau akan mengalami down. Ada ibu-ibu yang baru melahirkan, kemudian dia mengalami baby blues. Udah capek dari malam tidak tidur, menyusui anak, ya, anak rewel, suami enak-enak tidur. Saya memberikan penetek susu atau menggoyang susu formula, bangun-bangun pagi-pagi hari dengan penuh rasa harus menyiapkan lagi susu untuk pergi ke kantor. Bangun dengan keadaan lelah, dengan keadaan terintimidasi, dengan keadaan baby blues. Lalu kemudian depresi dan stres itu datang. Dan kalau kita tidak memulai pagi-pagi hari dengan mengandalkan Tuhan, saudara, engkau berjalan dengan kekuatan sendiri. Pagi-pagi hari, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan minta Tuhan lepaskan aku dari intimidasi. Lepaskan aku dari rasa kecewa kepada suami. Lepaskan aku dari rasa kecewa kepada mertua saya. Karena apa yang engkau ingat-ingat tadi malam, engkau bawa pada pagi-pagi hari dan engkau bangun dengan tubuh yang berat. Ketika engkau meninggalkan itu, berdoa di pagi hari dan minta, Tuhan hari ini aku mau melakukan kehendak. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di jalan yang benar. Engkau akan merasakan bahwa beban-bebanmu terlepas. Aku berdoa pagi hari ini untuk ibu-ibu, khususnya yang ibu-ibu muda yang baru belajar untuk mengatur rumah tangga, diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala persoalan. Bersama dengan Tuhan, rohnya yang baik itu akan menuntun engkau di tanah yang rata. Mazmur 144. Nyanyian syukur Raja. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, dia mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Saudara, kau gunung batuku, kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Saudara, ibarat kata kita itu sementara dilatih Tuhan. Kalau ada masalah, ini tangan ya saudara, tangan. Kalau kita nggak biasa bekerja, ini tangan akan sangat lemah tidak berdaya. Kalau kita tiap hari melatih, misalnya exercise-nya kita angkat cobean, kita exercise-nya menggoreng ya buat ibu-ibu, exercise-nya itu pegang panci agak panas. Awalnya sulit, lama-lama diberi kekuatan, diberi keluasan. Dulu kalau ngulek sambal itu, waduh dengan 1 jam itu nggak halus. Tapi sekarang wah 5 menit udah halus. Kenapa? Karena tangan kita yang tidak kuat ini dilatih tiap hari untuk berperang. Demikian juga ibu-ibu, kalau engkau punya masalah, bapak-bapak, engkau kalau punya masalah, nah masalah itu yang membuat kita sebetulnya naik level. Saudara, masalah itu yang membuat kita naik level. Dulu kita ada masalah, kita nangis. Semakin kesini, semakin dewasa, ketika kita ada masalah, kita langsung berdoa. Ketika ada masalah, kita langsung percaya dengan beratnya beban dan masalah kita itu melatih tangan kita untuk bertempur dan jari kita untuk berperang. Ini ayat yang luar biasa. Karena saudara, kau dan saya adalah orang-orang biasa. Tapi lewat masalah dan pergumulan, dengan mengandalkan Tuhan, masalah itu dijadikan alat untuk melatih kita menjadi kuat. Tuhan gunung batu kita yang menjadi tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan. Wow, tempat perlindungan, kubu pertahanan, kota benteng, penyelamat, perisai, dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Saudara, kalau ada masalah, patutkah kita khawatir dan takut? Ada Tuhan. Gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan, kota benteng, penyelamat, perisai, tempat aku berlindung. Sekalipun kita tidak melihat, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Ya Tuhan,
Apakah manusia itu? Sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia itu sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Tapi Tuhan begitu menghargai Priscilla. Sebut namamu sendiri. Hari ini kalau engkau merasa nggak dihargai, sebut namamu sendiri. Katakan, makasih Tuhan, engkau menghargai aku. Engkau menghargai Priscilla. Sehingga aku ini manusia yang biasa, tapi engkau memuliakan aku. Sehingga engkau melatih aku untuk berperang. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberi kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah dengan positive vibes, dengan cara yang positif, masalah itu tidak akan tetap tinggal menjadi masalah. Tapi kita jadikan itu alat untuk kita bisa bersyukur. Makasih Tuhan, lewat masalah ini saya tahu bahwa adalah penyembuhku. Makasih Tuhan, lewat masalah ini Israel dibawa keluar dari Mesir. Mereka tahu bahwa Yesus Tuhan Raja adalah panji-panji kemenangan Jehovah. Saudaraku, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan Dia membebaskan orang yang percaya dan mengenal Tuhan. Tetap kuat dan bertumbuh. Amin. Mazmur 145, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Lihat bagaimana kedekatan Tuhan. Dia dekat dengan siapa, saudaraku? Dia dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara, Israel berseru kepada Tuhan. Mereka mengerang minta dibebaskan dari Mesir. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan mengunjungi mereka, melawat mereka, dan memilih Musa untuk menyelamatkan mereka. Jadi ada hikmah di balik persoalan, amin. Ada berkat di balik masalah, amin. Karena dengan kita berseru kepada Tuhan karena adanya masalah, Tuhan menjadi dekat dengan kita. Ingat gak bagaimana pertama kali kita berdoa? Karena ada masalah kan? Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Makanya saudaraku, jangan jemu-jemu berseru kepada Tuhan. Hari ini kalau engkau belum melihat pertolongan, hari ini kalau engkau melihat kok masih sama ya keadaan saya kayak kemarin. Kok masih sama ya keadaan keuangan saya kayak kemarin. Tapi yang membuat berbeda adalah hatimu. Karena engkau makin setia dengan Tuhan. Mungkin masalahmu tetap sama, engkau kekurangan dalam hal finansial, engkau kekurangan di dalam hal kasih sayang dari suami. Tapi yang membuat engkau beda, karena engkau mengalami kehidupan. Jika engkau menghadapi masalah yang mungkin sama, engkau jauh lebih kuat. Saudara, ketika kita baru memikul beban barbel ya, mungkin 5 kilo. Awal-awal memikul beban barbel 5 kilo itu susah sekali. Tapi karena kita dilatih Tuhan untuk berperang. Hari ini ketika kita pegang beban 5 kilo itu rasanya mau mati aja. Habis olahraga rasanya mau tumpah ruah, pengen tidur atau apalah ya. Tapi begitu hari demi hari engkau latih dengan beban 5 kilo, ya lama-lama engkau terbiasa. Nah, kakak saya adalah seorang yang menginspirasi saya untuk berolahraga. Dia badannya kecil, tapi karena dia rajin berolahraga, kaget ternyata dia bisa memikul beban yang begitu berat. Nah saya itu bebannya 1-2 kilo aja udah ngos-ngosan. 5 kilo, apalagi kalau 10 kilo itu udah, waduh, saudara. Tapi orang yang terlatih, terbiasa melakukan olahraga, terbiasa memikul pikulan-pikulan yang berat. Lama-lama, ini 10 kilo mah biasa aja. Gitu ya saudara. Karena ketika kita setia memikul beban itu dan mengandalkan Tuhan, akhirnya itu masalah jadi seperti alat untuk berolahraga. Yang terjadi adalah apa? Otot-otot muncul, jari jemari kita kuat. Orang-orang yang dulu nggak tahu bagaimana harus berdoa, akhirnya menjadi mahir dalam berdoa. Karena masalah, saudara. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Itu lahir bukan karena Daud hidupnya enak-enak aja. Tapi dia dilatih jari jemarinya, tangannya untuk bertempur, dan jari jemarinya untuk berperang. Tidak mungkin seseorang bisa menarik panah dengan begitu kuat kalau dia tidak melatih. Saudara perhatikan tanganmu. Katakan seperti ini. Engkau dilatih Tuhan. Amin.
masalah ini untuk engkau dilatih jadi hebat dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Wow, dahsyat luar biasa. Pujian yang lahir dari latihan-latihan dengan masalah yang ada, itu akan menjadi pujian yang penuh dengan ucapan terima kasih. Karena thankful, karena udah merasakan beratnya beban, karena udah merasakan. Dan ketika berkemenangan itu cucuran air mata gak akan berhenti saudaraku. Itu sebabnya hargai masalah yang lewat di hadapanmu sebagai alat untuk melatih engkau untuk kuat. Mazmur 146, hanya Allah satu-satunya penolong. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Sebelum kita menghadapi masalah dan mengandalkan Tuhan, kita tuh buta. Jadi harus ada unsur Tuhannya di sana ya. Kalau ada masalah tanpa Tuhan, ya tetap aja buta. Nah saudara, Musa mendapatkan selubung kemuliaan Tuhan. Dia dibukakan oleh karena dia menghampiri Tuhan. Masalahnya kurang apa? Banyak sekali masalah menghadapi orang Israel. Tapi Tuhan membuka orang-orang. Saat kita melihat dia sebagai penolong, dia bukakan, singkapkan kebutaan rohani kita. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, janda ditegakkannya kembali, tapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147 berbicara tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekalipun ketika engkau berharap, ya, ketika engkau berharap, engkau seperti orang yang gak ada harga dirinya. Tuhan tolong saya. Bartimeus, orang yang buta itu berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dia ditertawakan orang. Bahkan dia dimarahi oleh murid-murid Yesus. Kenapa kamu berteriak-teriak? Tapi dia gak peduli saudara. Ya, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, awal-awal saya mulai mengenal Tuhan, saya seperti orang yang tidak tahu malu. Tiap KKR pergi, tiap ada altar call maju, tiap ada doa berseru, tiap ada lawatan banting-banting dengan lawatan Roh Kudus. Gak peduli apapun. Saya gak peduli dengan kata orang. Saya mau datang dengan Tuhan. Saya mau berharap pada kasih setia Tuhan. Emang bisa manusia memberi saya apa? Saya datang kepada Tuhan yang bisa memberikan apa yang Dia janjikan. Berharap pada kasih setia Tuhan. Mungkin engkau buang malu. Mungkin engkau buang harga dirimu. Orang menertawakan karena engkau suka berdoa. Orang yang suka berdoa di luar sana, engkau tidak diterima. Karena ditertawakan, cengeng, dikit-dikit nangis, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nangis, ada masalah nangis. Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, Daud aja dihina oleh Mikal. Kadang kalau mau berharap pada kasih setia Tuhan, ada tantangan. Tapi maju terus, amin. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, putra Allah. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Saudara, pada akhirnya orang yang berharap pada kasih setia akan menerima berkat-berkat yang terbaik. Saudara, kalau saya mengingat kasih setia Tuhan untuk keluarga kami, sebagian sudah saya saksikan. Bagian juga saya mau bersaksi tentang pergumulan dari kakak saya. Dia dibentuk Tuhan tuh luar biasa. Dan jatuh bangun tuh luar biasa. Tapi satu hal, ada fase di mana Tuhan menghibur dia dengan anak-anaknya yang diberkati Tuhan. Memberikan dia gandum yang terbaik. Dia melewati begitu banyak tantangan dalam rumah tangganya, dalam kehidupan pribadinya. Bagaimana di dalam mengurus anak-anaknya, itu tidak gampang saudara. Saya nggak bisa ceritakan lebih lagi, kalau mungkin nanti dia akan bersaksi, dia akan ceritakan. Tapi satu ketika Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang baik. Ketika dengan setia di dalam rumah tangganya, Tuhan mengenyangkan dia dengan gandum yang terbaik. Anaknya bisa selesai dengan studi, dengan keadaan yang
Saya rasa cukup sulit, sangat sulit saudara. Dan anak-anaknya bisa menikah dengan luar biasa. Ponakan saya itu bisa menjadi seorang sarjana psikologi TNI Angkatan Udara dan dia menjadi seorang prajurit dengan 4 kali gagal saudara. 4 kali gagal, tetapi kemudian di akhir fase umurnya, anak dari kakak saya ini atau ponakan saya ini bisa berkemenangan. Saudara, jalan-jalan Tuhan itu unik ya saudara. Kadang engkau melewati begitu banyak tantangan. Kakak saya ini begitu melewati begitu banyak tantangan. Tapi anak-anaknya bisa sukses dalam studi. 4 kali gagal, 3 kali gagal di dalam mengikuti tes TNI Angkatan Udara. Yang keempat, hampir-hampir kami tidak lagi berharap, tapi kami tetap berdoa. Yang keempat, tiba-tiba dia lulus dengan begitu mudahnya. 1 tahun dia lulus, dia menikah. Dan dia sangat memuliakan kedua orang tuanya dengan cara dia menikah. Dengan berkat yang luar biasa. Saudara, pada waktu engkau sedang berperang, seolah-olah engkau ada di dalam fase yang begitu terpuruk. Tapi kalau engkau setia dengan doa, engkau tidak tahu kapan taburan itu akan menghasilkan buah. Tetapi dia akan menunggu waktunya untuk matang dan kemudian menghasilkan buah yang melimpah. Jika anak-anaknya sukses dalam studi, kedua anaknya dua-dua sukses dalam studi. Yang satu sudah bekerja sebagai TNI Angkatan Udara. 1 tahun kemudian dia diizinkan Tuhan menikah dan mempermuliakan kedua orang tuanya dan mempermuliakan saudara-saudaranya. April ini dia akan melahirkan, istrinya akan melahirkan anak. Semua buah dari taburan doa. Di mana Tuhan sudah melatih jari jemari kakak saya ini, suami dan istri, untuk setia dengan Tuhan. Mereka kemudian menuai gandum yang terbaik. Saudara, jangan putus asa. Ketika engkau menabur dan engkau katakan, kapan saya menuai? Kapan saya menuai? Beberapa hari yang lalu saya memberikan khotbah di hari Minggu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara, nggak gampang saudara. Menabur iman, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Di tengah-tengah masalah, menabur dengan mencucurkan air mata. Itu benar saudara. Akan menuai dengan sorak-sorai. Gandum yang terbaik. Anak itu adalah benih terbaik dalam diri kita, amin. Kalau dia sukses, itulah gandum terbaik dalam diri kita. Kesaksian yang dialami oleh kakak saya, saudara. Anak-anaknya bisa menuai berkat yang terbaik di tengah-tengah pergumulan kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berhibur dengan anak-anaknya yang terbaik. Dia menyampaikan perintahnya ke bumi dan segera firman-Nya berlari. Saudara, kalau Tuhan udah berfirman, firman-Nya berlari. Ketika dia perintahkan, firman-Nya berlari. Makanya saudara, kalau engkau pegang firman Tuhan, dia tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Kalau engkau katakan, Tuhan pasti memberkati aku. Saudara, anak itu adalah benih yang terbaik di dalam kehidupan keluarga. Mungkin engkau susah payah membangun kehidupanmu dengan suamimu. Tapi ketika Tuhan memberkati, anak-anakmu akan menuai, saudara. Anak-anakmu akan menuai doa-doamu. Sekalipun engkau dalam kesusahan berat, tapi pastikan doamu itu tidak putus. Makanya anak-anakmu itu harus berhasil jauh lebih hebat daripada engkau. Itu kesaksian yang dialami oleh kakak saya. Dan saya berdoa, dia tetap setia. Tuhan pakai dia. Amin. Dalam nama Yesus. Saudara, kita fokus di Mazmur 144. Mazmur 144. Tuhan melatih jari jemari Daud untuk berperang. Ada satu peristiwa di 1 Samuel 23 ayat 25 hingga 29. Waktu itu Saul dan orang-orangnya mengejar Daud. Mereka pergi mengejar Daud. Lalu Daud mendapatkan info itu, diberitahukan hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu. Daud lari nih, tinggal di padang gurun Maon. Saul dengar hal itu, lalu dia kejar Daud di padang gurun Maon. Wah saudara, ini masalah yang mengejar-ngejar. Saudara pernah dikejar-kejar? Atau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang dikejar-kejar oleh debt collector? Nah, ini mungkin masalah bisa engkau hadapi di dalam kehidupan. Saul berjalan dari sisi gunung sini ke sebelah sini dengan Daud dan orang-orangnya di sisi gunung sebelah sana. Masalah tuh ngejar-ngejar, kita tuh udah lari, kita tuh udah andalkan Tuhan. Tapi kok masalah ini kayak kejar-kejar? Ya, penyakit baru satu
sembuh dari diabetes, tekanan darah tinggi muncul. Baru sembuh dari penyakit ini, tekanan ini muncul. Baru berdamai dengan orang ini, mertua marah dengan saya. Jadi kejar-kejaran, masalah itu datang dan silih berganti. Nah, Saul mengejar-ngejar Saul. Daud, apa yang dia terjadi? Dia cepat-cepat mengelakkan Saul, menghindari. Tapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Hampir mengepung Daud. Ini mereka udah tersudut. Ibarat kata ini sudah terhimpit dan udah hampir ketemu nih. Daud di Gunung Batu udah nggak ke tempat lari. Udah hampir menangkap. Tiba-tiba, amazing saudara, ketika dia sudah terundur ya, sudah didesak mundur, seorang suruhan datang pada Saul dengan pesan, segeralah undur Saul, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Begitu Saul mendengar Filistin telah menyerbu negerinya, dia berhenti mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud pun pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Saudara pernah terdesak dengan masalah yang begitu hebat? Daud pernah terdesak dengan masalah yang begitu hebat. Saking terdesaknya saudara, dia hampir terpukul mundur oleh Saul. Tapi apa yang terjadi? Mujizat nyata. Filistin menyerang Israel. Itu kalau bukan Tuhan, siapa yang izinkan? Karena itu Saul mundur. Saul tidak tahu bahwa dia sudah begitu dekat dengan Daud dan hampir bisa menangkap dan membunuh Daud. Tapi apa yang Tuhan izinkan, Saul pun mundur. Daud mengalami keluputan. Dan dia katakan, ini gunung batu keluputan. Saudara, mari kita lihat dari Mazmur 144 ini. Caranya Daud dalam menghadapi masalah. Masalah bagi dia adalah sebuah alat atau instrumen. Alat atau instrumen, ibarat barbel ya saudara. Beban atau besi. Beban itu bisa menghantam kita, membuat kita rubuh, membuat kita nggak kuat, menjadi pikulan yang berat bebannya. Dan kadang kalau kita lempar orang dengan beban itu bisa mati. Tapi barbel itu alat yang baik pada waktu kita jadikan sebagai instrumen untuk berolahraga. Ayat 1 dari Mazmur 144. Pujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Saudara, masalah adalah instrumen. Instrumen untuk apa? Untuk pelatihan. Dijadikan untuk menjadi kuat. Jari jemari kita seperti begini ya. Di jari jemari itu dilatih. Engkau kalau mau belajar gitar dilatih. Engkau kalau mau mengangkat beban itu dilatih. Sehingga muncullah otot-otot. Cara yang benar dalam menghadapi masalah, anggap itu sebagai alat, tools, instrumen untuk melatih. Yang pertama. Yang kedua, yang menjadi tempat perlindunganku dan pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung untuk menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Yang kedua, masalah adalah instrumen. Dari masalah kita tuh belajar mengandalkan Tuhan. Sakit nih ya, sakit. Karena sakit kita berkata, Tuhan sembuhkan aku. Jadi kita belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah panji kemenangan. Laut Teberau nih saudara, yang tidak bisa terseberangi. Tapi karena itu laut Teberau, mereka nggak tahu harus kemana. Akhirnya Tuhan katakan, angkat tongkatmu dan ulurkan, dan laut terbelah. Ketika nggak ada masalah, kita mengangkat tangan kita, laut pun terbelah. Dari dengan adanya masalah itu, kita belajar tuh mengandalkan Tuhan. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji kemenangan. Alat untuk belajar mengandalkan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita kurang tantangan saudara. Karena ada masalah keuangan, kita bisa berkata, Tuhan Jehovah Jireh. Karena kita bodoh, kita nggak punya hikmat, kita minta Tuhan, kita minta hikmat. Salomo menganggap dirinya paling bodoh. Orang yang merasa diri pintar nggak akan mendapat apa-apa. Salomo karena dia menganggap dirinya bodoh di dalam memerintah Israel, makanya dia minta hikmat. Amin. Dari masalah kita ajari, kita jadikan instrumen untuk belajar mengandalkan Tuhan. Minta hikmat, minta pertolongan, minta kesembuhan. Itulah karena adanya masalah. Yang ketiga, masalah sebagai instrumen untuk belajar bersyukur.
Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Daud itu tahu dia itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Tapi kok Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan, sampai Tuhan begitu menolong dia, meluputkan dia dari Saul, dari masalah. Akhirnya, waduh Tuhan, saya sakit, saya mengalami masalah-masalah ini. Tapi saya bersyukur karena memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Dari masalah, kita belajar untuk bersyukur. Masalah adalah instrumen supaya kita belajar bersyukur. Yang keempat, saudara. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Masalah adalah alat untuk kita bisa memuji Tuhan. Karena kita dalam masalah, akhirnya kita tahu bahwa ini Tuhan yang hebat loh. Dia bisa menyembuhkan saya. Akhirnya kita keluar puji-pujian. Bukan sekedar bersyukur, tapi memuji, menyanjung dia, mengagungkan dia. Yang terakhir, saudara, yang kelima, masalah adalah instrumen untuk menghargai kemenangan. Ya kan? Karena adanya musuh, adanya Goliat, Filistin dikalahkan, Israel akhirnya menghargai itu kemenangan. Kalau tidak ada Goliat, saudara, mereka itu memiliki kebanggaan yang semu. Tapi karena adanya Goliat nih yang besar, yang mereka gentar dan takut. Prajurit-prajurit Israel tuh gentar dan takut. Tapi Daud, dia nggak takut, dia nggak gentar. Masalah yang seperti Goliat, dia hantam dengan batu dan umban. Masalah adalah instrumen untuk supaya kita belajar menghargai kemenangan. Kadang kita berpikir kalau cuma sekedar kemenangan itu sekedar hadiah, nggak ada tantangan, saudara. Tapi kemenangan karena kita berjuang, kita fighting, kita mempertahankan rumah tangga kita bertahun-tahun dengan suami atau istri yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita belajar untuk menghargai kemenangan yang Tuhan berikan. Engkau memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Saudara, hari ini jadikan masalahmu sebagai alat. Bukan alat untuk menghancurkan, tapi alat untuk engkau olahraga. Tuhan melatih jari jemarimu untuk berperang. Dan masalah adalah instrumen untuk melatih, belajar mengandalkan Tuhan, belajar bersyukur, untuk memuji Tuhan, dan cara kita untuk menghargai kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Sebelum kita mengharapkan berkat, mari kita belajar menghargai masalah dan tantangan. Dalam pergumulan, melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Orang yang dilatih dengan masalah adalah orang-orang yang dikasihi. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Dari ayah yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Bukankah sepatutnya harus kita lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab ayah-ayah dunia mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita atau penderitaan. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang guli. Amin, saudaraku. Sebelum kita mengharapkan berkat yang besar, yuk kita belajar menghargai masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan, how to deal with the problem. Andalkan Tuhan. Gak usah takut, sebab Tuhan adalah gunung batu kita. Dia yang mengajar tangan kita untuk bertempur dan jari kita untuk berperang. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa peperang. Mari satu dalam doa. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Mari angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan telinga seorang murid, hati sebagai hamba untuk belajar, terima didikan daripada Tuhan.
Masalah adalah alat, instrumen untuk kita belajar, di training, menjadi kuat, belajar untuk bersyukur, belajar mengandalkan Tuhan, belajar untuk memuji kebesaran Tuhan, belajar untuk menghargai kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi adalah alat untuk membuat kita dilatih menjadi kuat. Bapak, diberkatilah tangan Tuhan yang terangkat, diberkatilah kekasih-kekasih Tuhan yang terpuruk, Engkau angkat kembali beban-beban doanya, Engkau bukakan Tuhan menjadi beban-beban untuk melatih dirinya untuk kuat. Dalam nama Yesus, berkat kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir atas kehidupan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan diberkati. Mereka kuat, mereka pulih, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami, Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Jangan mudah down. Awali setiap pagi dengan doa. Dan percayalah, masalahmu adalah alat untuk melatih kita untuk jadi menang. Sebab itu kita dapat menghargai kemenangan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara terberkati dengan tayangan channel Gracia Hope Compassion channel ini, silahkan subscribe, maka engkau akan mendapatkan notifikasi untuk tayangan video-video yang lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.